Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Kemarau panjang, warga di Lombok Barat menyisir sungai untuk mendapatkan air bersih. Seorang pria di Mataram dibekuk polisi karena mengedarkan narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Jelang MotoGP, sejumlah pembalap dan kru mulai berdatangan dan siap menaklukkan lintasan sirkuit Mandalika. Buhori Rahman berusia 44 tahun diringkus aparat Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga akan menjual narkoba di lingkungan tempat tinggalnya. Tersangka ditangkap di rumahnya di Desa Tabarsari, Kecamatan Gunung Sari, diduga saat hendak bertransaksi narkotika. Polisi menyita 115 gram sabu-sabu, ponsel, alat isap, uang tunai, dan sepeda motor sebagai barang bukti. Penangkapan tersangka atas laporan warga yang kerap melihatnya berbisnis narkotika di rumahnya. Tersangka merupakan residivis dan juga pengguna narkotika yang dibuktikan dengan hasil tes urin positif. Di rumah tersebut kami mengamankan 2 orang terduga pelaku. Kemudian dari hasil penggeledahan kami menemukan beberapa poket sabu siap edar dan juga beberapa alat yang digunakan sebagai sarana konsumsi narkotika. Kemudian dari hasil interogasi awal, yang bersangkutan mengaku mendapatkan barang atau sabu-sabu dari rekannya berinisial AR. Tersangka mengaku menguasai narkotika hanya untuk dikonsumsi sendiri. Berapa belinya? 12 berapa? 1.200.000. Terus nanti yang udah dibungkus itu mau diapain? Dipakai. Semuanya dipakai apa ada yang mau dijual juga? Yang bungkus kecil yang katanya ada yang pesan di kamu tuh? Oh, kalau itu boleh sudah jadi. Ada yang pesan, ada yang pesan di kamu. Terus kamu bagi sedikit, jadi satu poket, yang sini dari sana, baru mau kamu serahkan gitu. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Seorang pemuda bernama Muharram ditangkap warga kemudian diserahkan ke polisi sektor Ampenan karena mencuri uang dalam kotak amal di sebuah masjid di lingkungan irigasi Kelurahan Taman Sari. Muharram ditangkap setelah ketahuan sedang mengutil isi kotak amal menggunakan sapu lidi di dalam masjid. Tersangka datang ke masjid berpura-pura beristirahat, namun setelah jemaah sepi, ia kemudian beraksi menggondol kotak amal dan mengeluarkan isinya. Hasil pemeriksaan polisi, tersangka merupakan residivis kasus pencurian ponsel dan baru keluar dari penjara. Kemudian untuk tersangka ini berinisial M, jadi tersangka ini sudah 3 kali melaksanakan atau melakukan perbuatan yang sama dan baru saat inilah tertangkap. Nah, itu modusnya seperti apa? Untuk modus TSKM ini dia berpura-pura sholat, kemudian tidur-tiduran di masjid. Pada saat sepi, TSK mengambil kotak amal. Tersangka mengaku sudah 3 kali mencuri isi kotak amal di masjid yang sama. Oh, begitu. Yang sekarang ini berarti ketiga kali. Bagaimana cara saudara melakukan pencurian, mengambil uang di kotak amal itu? Ambil pakai lidi. Pakai bibi, jadi tidak dirusak kotak amalnya. Jadi saudara tarik uang itu satu demi satu. Saudara tahu nggak di sana ada CCTV? Nggak tahu, benar. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.
Puluhan ton logistik pembalap MotoGP Mandalika tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, Kabupaten Lombok Tengah pada Selasa petang. Logistik diterbangkan menggunakan pesawat kargo Qatar Airways dari Bandara Doha, Qatar menuju Lombok dan tiba setelah menempuh perjalanan selama belasan jam. Usai dilakukan pemeriksaan oleh petugas bandara, logistik MotoGP kemudian dibawa menggunakan kontainer menuju pedok sirkuit Mandalika. Otoritas bandara bisa menyatakan logistik pembalap MotoGP dijadwalkan tiba dalam 5 kali penerbangan. Rencananya tiba 2 pesawat kargo dari Doha, keduanya dengan menggunakan pesawat Qatar Airways yang baru datang ini Qatar Cargo Royal 8588. Untuk muatannya diperkirakan sekitar 80-an ton. Jadi untuk kedatangan hari ini 2 penerbangan, satu lagi kemungkinan take off dan landing nanti jam 8 malam. Otoritas Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid memastikan seluruh logistik telah tiba pada hari Selasa dan Rabu kemarin. Sebanyak 22 pembalap dari 11 negara dipastikan akan mengikuti balapan MotoGP seri ke-17 di sirkuit Mandalika pada tanggal 27 hingga 29 September mendatang. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Sejumlah pembalap MotoGP dan krunya mulai berdatangan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid menjelang perhelatan MotoGP Mandalika pada 27 hingga 29 September mendatang. Mereka tiba menggunakan pesawat komersil secara bertahap dari negara masing-masing sejak Selasa sore. Salah satunya adalah pembalap asal Spanyol Jorge Martin yang saat ini memimpin klasemen sementara MotoGP 2024. Pembalap asal Spanyol tersebut tiba di bandara bersama dengan seluruh tim ofisial dan langsung bergegas menuju hotel di kawasan Mandalika untuk beristirahat. Tidak banyak yang disampaikan oleh pembalap berusia 26 tahun tersebut ke awak media, namun ia mengaku siap bertanding dan sangat senang bisa kembali ke Lombok karena sangat bagus. Winning. Let's go. Oh, it's very good. Come on. Thank you guys. Saat ini Jorge Martin masih memimpin klasemen MotoGP dengan perolehan 341 poin, disusul Francesco Bagnaia dengan perolehan 317 poin dan di posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dengan perolehan 282 poin. Perhelatan MotoGP Mandalika menjadi salah satu penentu perebutan klasemen bergengsi para pembalap untuk menuntaskan 6 seri balapan berikutnya. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.